negeri dan penyelenggara negara jika ingin melaporkan gratifikasi bisa melalui gratifikasi online ke Gol KPK, tidak perlu manual harus datang ke KPK, sudah dimudahkan gitu ya. Dan untuk prosesnya juga cukup bisa diunduh melalui Play Store ataupun website gitu. Mungkin demikian pengantar dari kami. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dion yang telah memberikan ini penjelasan juga pencerahan kepada kita semua terkait dengan gratifikasi, boleh tidaknya, dan juga nanti tadi sudah dijelaskan bagaimana cara kita untuk melaporkannya ketika kita mengetahui ataupun kita melihat adanya indikasi untuk gratifikasi, dan bisa dilaporkan melalui OPG kalau itu di unit-unit KL ya, kementerian lembaga yang ada di masing-masing itu ada OPG namanya unit pengendali gratifikasi, atau bisa disampaikan secara langsung melalui kpk.go.id. Nah, itu baik para pemirsa yang kami hormati, menikmati malam hari paling syahdu saat bulan purnama. Ingin tahu tentang gratifikasi? Mari kita ikuti penjelasan dari para tokoh agama. Nah, sebelum kita melangkah ke para tokoh agama yang pada kesempatan saat ini hadir, saya ingin menyapa dulu Bante Jayamedo. Apakah sudah bisa bergabung dengan kita? Biku Jayamedo. Selamat siang Bante, Namo Buddhaya. Siang, Namo Buddhaya, selamat semua, sehat. Sudah bisa bergabung ya? Sudah, cukup. Ya. Terima kasih Bante Jayamedo, selamat siang. Ya, sehat-sehat Bante. Alhamdulillah sehat. Baru rapid test. Dipelihara seluruhnya dites hari ini. Iya Bante, kami mohon izin Bante di kita semua hadir ini Bapak Pak Inengah Dana dari agama Hindu dan juga Pak Dion dari Direktorat Gratifikasi KPK Bante. Iya, silakan. Baik Bante, kalau memang sudah bisa bergabung, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bante dan ingin kami pertanyakan terkait dengan gratifikasi Bante. Iya. Mohon izin Bapak, kami dengan Bante Jayamedo dulu. Silakan. Dalam konsep agama Buddha Bante, bahwa ada ajaran tentang memberi gitu ya, tentang memberi atau berdana gitu. Nah, dan ini ada macam-macam Bante ya, konsep memberi atau berdana itu. Mohon dijelaskan Bante terkait dengan hal itu Bante. Ya, baik. Saya kira di semua agama diajarkan mengenai memberi dengan bentuk dan nama bermacam-macam. Di dalam agama Buddha ada dua nama yang kita kenal, yaitu dana dan caga atau paricaga. Yang disebut sebagai dana adalah memberikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu itu apa? Bisa materi, bisa juga non-materi. Non-materi itu apa? Senyuman, nasihat, motivasi, dan sebagainya. Kemudian dari segi materi juga ada. Itu adalah dana itu di dalam pengertian memberi. Nah, kemudian siapa penerimanya? Penerimanya selalu adalah mereka yang membutuhkan. Bukan mereka yang tidak membutuhkan. Nah, yang membutuhkan itu siapa? Itu adalah, yang pertama adalah mereka yang berkekurangan dibandingkan diri kita. Jadi yatim piatu, orang miskin, orang tua, dan sebagainya. Yang kedua, yang mempunyai nilai yang lebih tinggi, itu adalah mereka yang bermoral, bersusila. Yaitu siapa? Ya para pendeta, para biku, dan sebagainya. Ya biku dan sebagainya bisa saja diragukan moralnya setelah menerima dana dari umat, nanti beli HP baru dan sebagainya, itu tidak layak. Tidak layak. Kebutuhan dasar, jadi itu yang, itu mempunyai dua kriteria itu. Kemudian dari pengertian dana itu yang paling pokok itu sebagai caga atau caga, yaitu apa? Kedermawanan. Jadi motivasi kita memberi itu harus pure, harus murni. Pure. Yaitu apa? Keluar dari hati nurani dengan tulus
dengan ikhlas dan tidak mengharapkan sesuatu dari apa yang diberikan atau mempunyai kaitannya apa yang kita berikan. Nah, itu dua nilai ini yang penting sekali, dana dan jaga. Nah, pemberian ini. Nah, kemudian kalau ada kaitannya dengan gratifikasi, itu adalah pemberian juga. Tetapi yang penerimanya itu pasti bukan orang yang berkekurangan. Itu sudah menyalahi dharma. Kemudian yang kedua, bahwa si penerima itu mempunyai kaitan kepentingan dengan yang memberi. Jadi kalau gitu, gratifikasi adalah sesuatu dana yang tidak dibenarkan di dalam agama Buddha karena mempunyai motivasi-motivasi tertentu yang tidak layak diberikan. Jadi dana yang murni itu adalah dana kepada orang yang membutuhkan, orang miskin, orang terlantar, disable, orang cacat, atau orang-orang yang bermoral yang betul-betul membutuhkan bantuan. Ini adalah dasar agama Buddha di situ. Yang murni ini ada hal yang demikian itu. Jadi yang murni itu apa? Yang para pertapa, para biku, kemudian tokoh-tokoh agama yang betul-betul mengabdikan agama dan tidak mementingkan materi. Karena ada tokoh-tokoh agama yang berpokok pada materi. Misalnya setelah waktu ceramah dia minta atau membuat tarif dari ceramah agamanya. Nah itu kalau kita memberikan itu tidak layak. Bahwa tokoh agama, kalau agama bukan barang dagangan, bukan materi dagangan. Dan itu adalah dalam bahasa milik Tuhan. Karena itu kita tidak layak kalau ceramah itu lantas menggunakan tarif. Jadi yang kita, karena ini apa kaitannya dengan jaga. Bikunya pada waktu atau tokoh agama memberikan ceramah agama itu betul-betul atas nama Tuhan, atas nama kemanusiaan dan kebenaran. Tidak layak untuk diperdagangkan. Itu pun sesungguhnya gratifikasi ini tidak hanya berlaku di ASN, juga berlaku di perusahaan-perusahaan swasta. Karena kalau gratifikasi ini juga dilakukan di perusahaan swasta, dampaknya adalah seperti tadi dikatakan, ekonomi tinggi, masyarakat rusak, bisnis akan rusak. Karena saya sebelum menjadi biku juga bekerja di perusahaan swasta internasional. Itu adalah di dalam etika bisnis dilarang keras. Oleh karena apa? Sudah diberikan gaji dan fasilitas yang layak untuk hidup sehingga tidak layak untuk menerima atau meminta sesuatu yang berkaitan dengan jasa yang telah diberikan. Di dalam agama Buddha ada dua kriteria yang penting. Bantu, jangan ganggu. Bantulah orang yang meminta sesuatu dari kita sebagai pejabat dan tidak mengganggu mereka dengan mengiming-imingi atau memberikan kode-kode dalam pengertian meminta sesuatu. Memang budaya kita adalah budaya feudalistik, di mana kalau kita tidak memberi, dianggapnya tidak tahu budi, tidak bisa balas budi, sungkan, tidak enak. Ini budaya feudalistik yang harus dilenyapkan di dalam dunia modern ini. Terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan berikutnya. Sambung lagi, Bante. Nah, selanjutnya kami menuju ke Bapak Inengah Dana ya dari agama Hindu. Ini terkait dari agama Hindu terkait pemberian itu seperti apa, Pak? Ya. Terima kasih para pemirsa dimanapun berada ini. Pemberian itu di dalam Hindu merupakan kewajiban. Tapi memberi siapa? Nah, itu pertanyaan. Karena pemberian itu membawa keuntungan. Karena itu dia disebut punya. Punya. Kata memberi sendiri dalam bahasa Sanskerta berarti dana. Dana, ya. Bukan dana pakai DH. Kalau itu harta. Harta, ya. Kalau dana berarti memberi. Memberi. Tapi seringkali dikaitkan dana punya. Lalu masyarakat memahami bahwa kata punya itu sudah berarti memberi. Yang sebenarnya di kitab sucinya disebut dharma dana. Kewajiban memberi. Nah, sedangkan dana punya berarti pemberian yang membawa kemuliaan. Itu yang penting pertama diingat. Nah, maka
Di Hindu itu ada ajaran Tripararta. Asih, punya, bakti. Iya. Maka timbul ajaran memberi itu. Asih, mencintai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Bukan hanya manusia saja. Binatang juga harus diberi. Kita kalau mengurung binatang lalu menyiksa, tidak memberi makan, itu perbuatan dosa. Apalagi manusia. Iya. Yang kedua, punya. Jadi siap berbagi. Apa yang dibagi? Kalau orang memiliki harta, dia boleh berbagi. Kalau tidak ada orang memaksa untuk dia berbagi. Itu. Jangan karena ewo pakewo merasa berutang budi, dia tidak punya harta lalu ingin berbagi. Nah, ini rusak. Memaksakan diri. Memaksakan diri nanti bisa mendorong kita untuk melakukan tindakan yang kurang pas. Jadi, kalau dia pun bekerja itu dengan prinsip mutualisme, tidak merugikan orang lain. Seperti kupu-kupu mengisap sari bunga, dia memperoleh sarinya, tapi dia bekerja untuk mempertemukan kepala putik dengan tepung sari bunganya. Jadi putik, jadi buah dia. Kemudian bakti, apapun yang dikerjakan itu sebagai wujud persembahan kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Jadi bukan memberi untuk kesenangan mereka, tapi untuk Tuhan. Maka di Hindu itu ada yang paling ekstrim disebutkan yat karosi, yat juhosi, yat asnasi dadasiat, yat tapasyasi, kauntia mat kuruswa madarpanam. Apapun yang kamu kerjakan, kamu makan, kamu persembahkan, disiplin apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah itu sebagai pengabdian kepadaku. Nah, ini kalau diterjemahkan sangat panjang. Tapi kita kembali kepada pemberian. Pemberian itu dipilah dalam tiga. Tiga hal itu pemberian itu. Yang pertama, pemberian yang bersifat satwika. Nah, itu disebutkan di dalam kitab suci Bhagavad Gita, Adhyaya 17, Sloka 20. Jadi pemberian yang disampaikan secara ikhlas, tanpa mengharap keuntungan apapun di kemudian hari. Dan tidak melanggar ketentuan apapun, karena di Hindu itu kan ada hukum bersumber dari Retam. Anaknya Retam ini, hukum alam ini namanya Dharma, selalu bicara tentang kebajikan. Nah, tidak bertentangan dengan itu. Itulah pemberian yang sifatnya satwika. Yang kedua, pemberian rajasika. Ini mulai memberikan dengan mengharapkan keuntungan, mengharapkan pahala, mengharapkan imbalan, dan memberikan terkait dengan penyesalan kadang-kadang, kan bisa berakibat penyesalan, penghinaan posisi orang dan sebagainya. Itu rajasika namanya. Yang ketiga yang paling mungkin terkait dengan apa yang dijelaskan tadi itu, tamasika. Pemberian tamasika itu sudah memberikan harta yang tidak benar, sumbernya itu harta anyayarta namanya, harta haram, anyayarta, yang diperoleh melalui pariklesa, mencuri, menipu dan sebagainya, termasuk ya termasuk merampok dan sebagainya, korupsi dan sebagainya, ya itu sudah tidak benar. Lalu mereka juga bukan hanya memberikan pada waktu, pada tempat, waktu dan sasaran yang salah. Jadi dia tidak yakin, artinya ragu-ragu nanti diterima nggak, atau mau diikuti kemauan saya enggak. Ini tamasika. Itu harus dihindari karena itu perbuatan yang sangat dilarang. Jadi kalau di masyarakat ada pemberian yang saya sebutkan
orang ke timur ini kan selalu memberi. Itu lazim memang memberi, tetapi tidak ada kaitannya dengan posisi dia, kecuali bentuknya sebagai yadnya, persembahan suci. Oh, persembahan. Ya, terkait dengan kegiatan keagamaan. Misalnya ada pedande, serimpu, pandita lah itu, atau pinandita, Ya. dia menyelesaikan upacaranya. Itu wajar diberikan sesuatu. Tetapi sesuatu yang diberikan itu, ya mungkin sekarang nilainya agak memungkinkan, bisa 1 juta, 2 juta ya. Tidak ada yang memberikan 10 juta, 15 juta, itu tidak ada. Iya. Jadi kalah pandita itu dengan para penceramah. Ya. Jadi sebagai residen. Bahkan di sastra Weda zaman dulu, saking berjasanya dia membina satu masyarakat, dia mempersembahkan anak gadisnya. Tapi karena pendeta itu bukan orang doyan nafsu kan, doyan birahi, dia tolak kan gitu. Nah, jadi tidak mungkin tidak mampu untuk menolaknya. Saya kira itu. Dan pemberian-pemberian yang terkait dengan orang membantu menyembuhkan, kan ada secara tradisional. Tidak ada perjanjian apapun, itu masih dengan persahabatan, tidak ada kaitannya dengan, walaupun dia sama-sama pejabat misalnya, ya dia karena persahabatan. Tetapi yang terkait dengan jabatan dan melawan hukum ini, itu memang di Hindu itu jelas itu gratifikasi suap, bahkan lebih dari itu. Ini kalau secara singkat saya sampaikan itu. Nanti kalau mau didalami silakan. Ini sangat luar biasa sekali. Ternyata memang ada macam-macam juga ya tentang kriteria memberi itu ya Pak ya. Tadi ada 3 hal kalau di dalam agama Buddha. Jadi Kak Bante Jayamedi sudah menyampaikan ada beberapa hal juga dalam memberi. Tentu yang menjadi persoalan adalah ketika terjadi miskonsepsi di masyarakat gitu. Miskonsepsi di masyarakat di mana yang terkait dengan penerimaan hadiah dan gratifikasi ini. Gitu. Ini bagaimana gitu ya Pak? Ya, miskonsepsi ini memang bisa saja terjadi karena memang pertama budaya ketimuran ini suka memberi, betul, dan tidak mau berutang budi. Begitu kan? Ya. Tapi itu kan lazim saja. Ya. Tetapi kalau belum berutang budi, sudah memberikan sesuatu, ini kan sangat berbahaya. Ya. Ini ada apa? Nah. Patut dicurigai. Jadi di Hindu itu memang ada 7 kriteria, 7 macam pemberian, namanya Saptawitagama. Ya. Yang pertama adalah dayam. Dayam itu pewarisan ya. Kemudian laba. Ya. Laba itu pemberian. Pemberian. Kemudian kerayah. Kerayah itu hasil kerja, tidak ada masalah. Oh, ya. Jaya, hasil perampasan. Kemudian pratigraha, ini hadiah. Itu yang harus dilaporkan dulu. Kalau dia diragukan, ya laporkan. Karena misalnya persahabatan antar kerajaan dulu kan, kan ada begitu. Nah, ini harus dilaporkan gitu. Tapi dari pemberian ini, karena dia merasa di Hindu ada catur warna itu ya kan, Brahmana, Waisya, Satria, Waisya, Sudra. Satria ini raja, lalu diterjemahkan bupati, gubernur. Itu kan aja mendapat persembahan. Cara merampas dan sebagainya itu kan dibenarkan zaman dulu kalau antar apa namanya, ingin memperluas kekuasaan ya untuk memperkaya. Sekarang juga masih terjadi di dunia ini. Iya. Nah, ini miskonsepsi bukan karena mispersepsi. Persepsi. Ya, merasa pejabat itu boleh-boleh saja. Tidak bisa begitu. Jadi ada kriterianya orang menerima pemberian itu. Si pemberi harus ada niat yang baik. Niat yang baik dan keikhlasan yang luar biasa. Dia karena merasa bersahabat
atau melihat yang akan diberikan itu dalam kesusahan, baru dia berikan. Kalau orang sudah kaya raya, dia sudah kemana-mana berpesta pora lalu diberikan lagi, itu memberikan racun. Nanti kalau dia makan terus kan, akhirnya jadi penyakit gitu. Ya, tidak lagi dapat menikmati kehidupannya. Nah, itu perbuatan dosa, perbuatan adharma. Perbuatan adharma ini disebut asubha karma. Asubha karma. Dan di dalam agama Hindu ini justru manusia saja yang bisa memperbaiki dirinya, menyelamatkan dirinya melalui peleburan perbuatan asubha karma tadi ke perbuatan dharma, subha karma. Ini, jadi jangan disalah persepsikan saya boleh-boleh saja memberikan, atau katakanlah saya sudah ikhlas. Saya sudah ikhlas. Ikhlas itu di mulut saja. Padahal ini manusia ini harus ada pikirannya, ucapannya, dan hatinya sama. Jangan lupa, kalau di setiap diri kita itu ada dewa bersemayam, sinar suci Tuhan. Eko dewa sarva bhutesu Buddha. Ada satu sinar suci Tuhan tersembunyi secara gaib. Sarwa Vyapi Sarwa Bhutantaratma, bahkan kepada semua ciptaan ini. Sarwa Vyapi Sarwa Bhutantaratma, saksi cetak kewalu nirgunasya. Dia menjadi saksi utama terhadap pikiran kita. Baru kita berpikir, Tuhan itu sudah tahu. Tuhan sudah tahu. Nah, yang harus paling diperhatikan adalah bahwa Tuhan yang bersemayam, sinar Tuhan yang bersemayam ini adalah saksi utama. Yang kedua, dia sesungguhnya yang menggerakkan. Ada ayat suci yang sangat menarik di dalam Isha Upanishad disebutkan, Isha wasyamidam sarvam yatkrimca jagatyam jagat tena tiak tena bunjita magridah kasya swiddanam. Jadi sesungguhnya Tuhan menjadi spirit kehidupan. Dia menggerakkan kita untuk bisa berbuat. Dia juga mengendalikannya. Karena itu orang hanya boleh mengambil bagian yang menjadi haknya. Kalau bukan hak, jangan diambil. Persepsinya harus benar sehingga konsepsinya jadi benar juga. Iya. Kalau nanti tiba-tiba misalnya satu organisasi keagamaan membuat peraturan untuk mewajibkan si A, si B begini, atau masyarakat supaya begini, dia sudah melalui Tri Pramana enggak? Ya, bagaimana ketentuan agama Pramana. Kemudian Pratyaksa, dia lihat kenyataan di masyarakat. Lalu Anumana, dia analisis. Kalau sudah tidak merugikan, memenuhi keadilan, tidak ada merasa terpaksa, itu baru boleh dilakukan. Jangan asal membuat. Dan ini peruntukannya apa? Harus jelas. Itu juga konsep dari agama. Karena hukum menurut Hindu itu, di dalam Manusmriti disebutkan, siapapun harus menaati keputusan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena baik kepada orang yang setuju maupun tidak setuju. Karena hukum itulah yang menjaga keadilan. Tuhan juga, hukum itu juga yang menjaga orang selagi tidur. Itu sudah disampaikan seperti itu. Maka tidak boleh kita membuat konsep-konsep yang tidak sesuai. Baik terkait dengan dharma agama, ketentuan agama, maupun dharma negara, peraturan perundang-undangan. Kita kan konstitusi kita UUD 45 yang menjadi payungnya Pancasila. Jelas di sana ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin, dan keadilan sosial. Itu sudah rumusan agama yang membudaya di masyarakat Indonesia, terkristalisasi
dijadikan nilai-nilai yang paling unggul menjadi dasar negara kita. Saya kira Ya, demikian. gitu. Ya. Baik, kita kembali ke Bante Jayamedo. Begini Bante, bahwa tadi sudah disampaikan terkait dengan memberi, banyak memberi, tapi di masyarakat kan kadang-kadang terjadi miskonsepsi Bante terkait adanya penerimaan hadiah dan gratifikasi ini. Ini gimana Bante? Ya, memang kadang-kadang terjadi miskonsepsi oleh karena agama dan budaya itu mengenai masalah pemberian. Yang pertama adalah budaya kita. Budaya kita seperti tadi dikatakan oleh pembicara setelah saya tadi dari Hindu, bahwa kita itu ada ajaran mengenai katanyu kata wedi. Artinya katanyu adalah kita harus memperhatikan orang lain. Ya, kata wedi, kita harus bisa membalas budi kebaikan orang lain. Nah, di sini, kalau kita sudah dibantu oleh pejabat melakukan itu dengan sukarela, masa kita itu tidak bisa membalas budi. Nah, ini yang kita harus waspada dan harus bijaksana untuk membalas budi, jangan sampai merusak. Tetapi seringkali, meskipun ASN atau pejabat itu mempunyai gaji yang cukup, masalah keserakahan itu juga kuat. Sebagai tanda bahwa kita itu sebenarnya harus bisa ngerem diri, tidak mau menerima hal itu. Karena ini akan merusak diri kita, harga diri kita. Karena kalau orang meminta atau menerima, itu selalu tangannya di bawah. Yang memberi tangannya di atas. Jadi kalau kita menerima gratifikasi yang tidak layak semacam itu, maka harga diri kita sebenarnya ada di bawah, kesadaran itu. Yang kedua, sekarang di dalam budaya kita, misalnya di dalam yang seringkali terjadi itu adalah masalah pernikahan. Menikah itu bagi orang kita paling selalu terjadi setelah nikah secara agama, dilanjutkan secara adat. Dan pernikahan itu selalu dicari hari baik, bulan baik, dan dihadiri oleh banyak orang pada waktu acara pernikahan itu. Nah, seringkali kan kita mengundang ASN untuk hadir di situ. Yang namanya dari catatan sipil atau apapun namanya, untuk hadir. Nah, seringkali untuk menghadirkan itu ada gratifikasi sebagai ucapan terima kasih. Oleh karena pada bulan yang baik itu sering orang berlomba-lomba mendatangkan ASN itu untuk hadir di dalam upacara pernikahan, sehingga setelah menikah selesai langsung bisa tunjukkan, ini loh sertifikat nikah saya. Sedangkan kalau di luar negeri seperti di Inggris, meskipun itu anak raja yaitu Prince Charles maupun Prince William, anak raja pun kalau menikah nomor satu adalah harus datang sendiri ke catatan sipil. Tidak boleh pegawai ASN-nya itu didatangkan ke istana untuk mencatat pernikahan. Bisa nggak di negara ini dilakukan begitu? Karena ada kaitannya dengan budaya. Sehingga tidak ada lagi gratifikasi di tempat-tempat pernikahan. Dan menghargai pejabat ASN itu sebagai pejabat negara yang mencatat pernikahan. Nah, sehingga tidak sampai petugas-petugas ASN itu datang di pernikahan, kemudian didakan OTT, seperti yang pernah terjadi di Jawa Timur ini, kena OTT karena apa? Gratifikasi. Masyarakat merasa saya tidak berutang, tidak dirugikan, saya layak memberikan itu. Ini adalah kaitannya dengan ajaran agama dan budaya menyatu yang seringkali bisa mengganggu anti gratifikasi ini. Kecuali kalau memang itu dilarang keras, ya, bahwa pencatatan perkawinan diwajibkan dilakukan di kantor negara untuk menghargai pejabat itu dan menghargai negara. Seperti di Inggris, tidak ada itu namanya putra raja mengundang ASN untuk datang ke istana untuk mencatat pernikahan. Jadi konsepsi-konsepsi ini di masyarakat juga sangat mengganggu. Karena apa? Kita kebiasaan punya pisungsun terhadap Bapak Bupati. Wah, kita mesti harus memberikan sesuatu. Sebagai apa? Sebagai kalau zaman dulu adalah upeti, sebagai wasal, sebagai orang lebih rendah untuk memberikan suatu tanda bukti, tanda bahwa saya taat kepada pejabat-pejabat itu. Dan ini masih berlangsung.
tanda upeti-upeti ini. Karena apa? Kita tidak ingin dikatakan sebagai orang yang tidak berbudi, tidak memiliki rasa terima kasih, tidak menghargai orang yang telah membantu itu. Nah, perilaku budaya ini yang perlu harus dihilangkan dengan cara pendekatan disiplin dari ASN itu sendiri. Nah, itulah yang sangat saya lakukan. Oleh karena pemberian-pemberian itu menurut agama adalah layak kalau didasarkan atas keyakinan terhadap ajaran-ajaran agama itu. Dengan demikian maka reputasi dari penerima dan reputasi dari pemberi ini dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Demikian uraian saya. Pemberian atau penerimaan gratifikasi itu dilegalkan atau dibebaskan, itu pasti akan ada dampak sosialnya, Bante. Kira-kira dampak sosialnya seperti apa, Bante? Kalau memang dibebaskan seluas, itu memang juga tidak baik. Saya pernah mengalami di keluarga saya orang pejabat tinggi negara, menikahkan anaknya, kemudian diundang konglomerat orang kaya. Pada waktu konglomerat itu salaman dengan pengantinnya, ya ini cerita ini itu sesungguhnya, dia kaget. Di tangannya ada kunci. Setelah dicek, apa? Besoknya mobilnya datang. Ini juga tidak layak, karena ada pasti kaitannya dengan investasi dari seorang pengusaha untuk menjalin hubungan baik. Ini juga tidak baik. Kembali bahwa danang dadantu sadaya, saya berdana itu karena sadda, karena keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kalau melebihi daripada kelayakan itu sudah termasuk, menurut saya itu adalah hal yang tidak dibenarkan menurut hukum negara, apalagi dengan hukum agama, dan juga sebenarnya hukum adat. Karena ini ada transaksional itu. Menginvestasikan kebaikan, kebajikan demi untuk masa depan. Karena kelihatannya bahwa kita memberi, sangat langka sekali orang memberi tanpa pamrih, tanpa ingin sesuatu. Pasti motivasinya itu ada sesuatu yang diharapkan untuk masa sekarang atau akan yang akan datang, yaitu sebagai investasi. Ini bukan kebajikan, karena kalau orang kita hidup, kita mempunyai kewajiban berbuat kebaikan dan kebajikan. Harus tepat pemberiannya itu kepada orang yang tepat dengan cara yang tepat. Gitu. Bagaimana nih caranya kita bahwa kita bisa meyakinkan bahwa apa yang diterimanya atau yang diterima oleh si penerima dan kepada si pemberi itu, bahwa dia juga bisa yakin bahwa itu tidak dalam kategori gratifikasi gitu, Bante. Bagaimana cara kita meyakinkannya, Bante? Dalam ajaran agama Buddha seperti apa, Bante? Saya kira memang di dalam ceramah-ceramah agama itu memang juga harus dikembangkan oleh pejabat-pejabat. Saya pernah mengusulkan pada waktu itu di acara anti korupsi beberapa tahun yang lalu. Bisa nggak di tempat ibadah itu dikasih banner, ditulisnya, kami tidak menerima sumbangan hasil korupsi. Berani enggak? Kalau ada seorang konglomerat datang ke wihara, datang kepada biku, ya, itu kita harus yakin, ini duitnya itu dari korupsi apa tidak? Itu pertanyaan pertama. Jangan malah, aduh terima kasih kebaikan kebajikan Anda. Meskipun dia mengharapkan dari seorang biku adalah doanya. Semoga dia selamat, nomor satu itu. Sekarang nomor satu selamat dulu. Selamat tidak ditangkap KPK. Selamat. Nomor kedua adalah kalau saya sekarang ini selamat tidak kena virus. Yang kedua baru sehat lahir itu dan batin. Bisa nggak para tokoh agama di wihara misalnya diberikan suatu banner, kami tidak menerima dana sumbangan berasal dari korupsi. Semua orang lihat, semua orang membaca. Dan pendetanya kalau mau terima, tanya dulu, ini hasil korupsi apa tidak. Kalau jumlahnya yang kelihatannya berasal dari sono. Tapi kalau yang kecil-kecil ya sudah itu bagian daripada ajaran Dharma. Tapi kalau nilainya tidak layak itu pun adalah subjektif sekali. Kewajiban kita menanyakan,
ini apakah? Kalau jawabannya enggak, Bante, ini hasil jeripayah saya, bagian daripada keuntungan perusahaan saya, kita berterima kasih. Tapi nomor satu harus itu dulu. Menurut saya harus dipromosikan, tidak terima. Jadi ada cara-cara mengajar yang paling praktikal ya. Kalau hanya dengan teori agama, semua orang sudah tahu. Layak tidak layaknya itu sudah tahu semuanya. Sekarang hanya praktikalnya seperti apa, penegakan hukumnya seperti apa. Sudah bagus misalnya kalau setiap ada perkawinan orang besar, kemudian hasil sumbangannya itu dilaporkan ke KPK, itu juga sudah bagus. Dan itu diharapkan semua untuk sampai level mana yang diwajibkan untuk melapor. Melapor pada waktu hasil sumbangan seketika, pada waktu upacara itu, atau sesudahnya bisa saja. Karena ada kewajiban lapor, wah nanti nyumbangnya masuk ke bank rekeningnya, nanti 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Tetap aja. Karena maling dengan polisi pasti pinter malingnya itu. Dalam hukum pidana itu. Halo? Ya, nantinya umat Buddha ingin memberi kepada wihara ataupun kepada para biku ataupun kepada tokoh-tokoh agama, dia bisa bisa memilah gitu loh. Oh, ini dari hasil yang baik seperti itu kan. Baik, terima kasih Pak. Kami ke Pak Nengah Dana juga. Bagaimana nih Pak kalau misalnya ya dampak sosialnya ini seperti apa ketika gratifikasi itu dilegalkan misalnya gitu, dibebaskan seperti itu. Menurut agama Hindu seperti apa Pak dampak sosialnya? Ya jelas agama Hindu kan sudah melarang ya yang namanya pemberian dengan pamrih. Ya. Ya itu kata kuncinya. Apakah itu merihnya menjadi nilainya menjadi suap nanti atau yang lebih dari itu. Dan ini tidak boleh dibebaskan. Kalau ini bebas, citra di masyarakat, kesan di masyarakat juga makin tidak menentu, dia makin tidak percaya. Betul. Makin tidak percaya ini ada 2 akibat. Bukan hanya tidak percaya lalu dia apatis begitu saja, tapi dia ingin coba-coba melakukan, karena manusia itu kan ada kama tadi. Iya. Kama, dharma, artha, kama, moksa. Kalau dharma itu harus dipatuhi. Kama keinginan yang memberikan dorongan untuk berbuat, itu memerlukan harta. Ini kan saling kait mengait. Kalau itu saja bebas, aku kan boleh. Kan ini. Artinya dia tidak percaya lagi pada penegak hukum, penegakan hukum maupun penegak hukum. Dia tidak percaya lagi. Nah, kalau ini sudah terjadi seperti itu, maka loka samgraham itu tidak akan tumbuh. Masyarakat tertib itu tidak akan bisa tumbuh di masyarakat. Kalau begitu kan situasinya jadi liar, kacau. Yang rugi siapa? Ya dirinya sendiri, lingkungan masyarakatnya, negara, bahkan bangsa ini. Bayangkan kalau bangsa ini kekayaannya dikorupsi, diawali dari gratifikasi yang tidak benar itu. Kita sudah kehilangan aset negara. Ini tolong disadarilah oleh orang-orang yang melakukannya ya, karena Tuhan tidak pernah tidur. Dia ada dalam setiap sel yang ada di tubuh kita. Baru niat saja sudah Tuhan tahu. Jadi tidak boleh dibenarkan. Nah kalau sudah ini terjadi, tidak ada tertib sosial, bagaimana? Kan kacau bangsa kita. Orang mau bahkan bukan hanya gratifikasi, menjara, mencuri, merampok, dia meluas itu. Merampok itu kan lebih berbahaya lagi, bisa membuat chaos. Waduh, susahnya setengah mati. Ini dampaknya yang luar biasa, bukan hanya dampak kecil-kecilan begitu. Nah jadi dengan demikian, jangan sama sekali
membebaskan kalau kita betul-betul yakin bahwa itu perbuatan gratifikasi yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, menyimpang dari norma-norma agama, bahkan juga norma sosial pasti. Kita menegakkan dharma berarti menegakkan ajaran agama, sekaligus menegakkan konstitusi negara. Karena apa yang ada di pasal konstitusi kan harus dijabarkan dalam aktualisasi kehidupan sehari-hari ini. Jangan sampai namanya aja kita diagung-agungkan punya dasar negara yang hebat, konstitusi hebat, tapi masyarakatnya amburadul. Di sini masyarakat pluralis religius. Semua beragama, berkeyakinan, berkepercayaan, tetapi nyatanya, istilahnya kita ini calon-calon penghuni neraka. Padahal dalam hidup ini aja kita ingin berjiwa bebas. Apalagi nanti setelah kita meninggal ya, kita harus bebas hari itu. Ya. Paling bahaya tadi sampai pada chaos. Runtuhnya peradaban bangsa ini. Itulah paling berbahaya itu. Jaga, jangan sampai mulai dari yang kecil ini sampai menggunung. Ya, sudah jadi gunung es hancur lagi. Kalau saya menjawab secara singkat begitu. Iya. Oke. Sebagai orang di Indonesia kan kita punya yang namanya budaya ya, budaya timur, di mana budaya yang seperti tadi disampaikan memberi itu sesuatu yang lazim ya. Seperti itu. Cuma kan kita harus mengetahui bagaimana sih agar si penerima ini meyakinkan bahwa apa yang diterimanya itu diperbolehkan gitu Pak. Ya, kita lihat dulu pemberiannya itu apa. Ya. Wajar nggak? Sesuai nggak dengan jerih payah kita? Itu tadi kan ada keraya, hasil kerja. Sesuai nggak dengan pengabdian saya, jerih payah saya? Kalau sesuai, tidak masalah. Tapi perlu dilihat itu hartanya aniaya harta haram apa enggak? Gitu. Jadi hasil pariklesa apa enggak? Hasil mencuri, merampas. Loh kemarin dia mengemis, minta-minta di mana-mana. Sekarang kok mau memberi saya? Ini kan jadi pertanyaan saja. Lagi, tadi sudah saya katakan yang satwika itu DC, kaleca, patreca. Menurut tempat, waktu dan sasaran yang tepat. Kepada siapa dia memberikan? Ya. Pada saat apa dia memberikan? Bukan sembarang begitu. Ya. Ini penting untuk diperhatikan supaya jangan kita sampai salah di dalam menerima itu. Kalau bahkan lebih bagus kalau saya sedang sakit disumbang orang, itu udah ada yang persoalkan. Misalnya kita di rumah sakit tanpa BPJS bayarnya 10 juta, kita tidak punya uang 10 juta, ada yang bayari, apa itu dianggap suap? Tidak. Tapi merasa berhutang budi ya terus. Ini jadi penyakit juga malah selalu merasa berhutang budi ini ketimuran ini. Ketimuran. Jadi penyakit juga. Waduh, saya dulu pernah dibantu bapak itu. Sekarang saya punya rezeki. Padahal dia sudah kaya raya, ingin lagi membawakannya. Ya. Kalau tidak sedang menjabat, dan itu mungkin jadi basa-basi kalau gitu kita rame-rame aja makan-makan. Kan bisa begitu. Tapi kalau menjabat tuh jadi pertanyaan besar gitu. Pertanyaan besar. Lebih baik kita memberikan edukasi. Jangan di saat kita mau diberikan saja. Terus menerus. Apa yang saya sampaikan tadi, kita harus berbuat dharma, jauhi adharma, asubha karma dijauhi, perbuatan gelap dijauhi, mencari harta, aniaya harta dijauhi. Karena ini terus edukasi dilarang. Ini kitab Sara Sambu saya menyebutkan begini.
penggunaan harta itu harus dipilah menjadi 3 bagian. Satu untuk kepentingan dharma, kedua untuk kepentingan memenuhi kama, tuntutan hidup. Tuntutan hidup harus secukupnya. Ketiga, kepentingan harta. Artinya untuk berinvestasi kembali, berusaha secara legal, secara baik, berdasarkan ketentuan dharma itu sendiri. Itu. Lalu pemberian itu dibagi lagi dari ini dharma ini perbuatan baik. Pemberian dibagi 6, dibagi 7 menurut kitab Praspati Tattva. Dibagi 7. Nah, satu bagian yang 7 itu namanya dana, memberi bantuan. Jadi dia hampir 5% itu digunakan untuk memberi dari hasil kerja bersih mereka. Diberikan. Nah, itu ketentuannya. Kepada siapa memberi, ya itu harus jelas. Memberi. Nanti kalau kepada pandita misalnya, di Hindu itu, pada saat hari suci Siwaratri itu memberikan bawaan berupa kopi, gula, ya termasuk kalau dia kadang-kadang ada yang menyampaikan uang juga. Kalau zaman dulu tidak ada. Beras diberikan begitu, lampu malah kan ini sebagai bentuk ini karena dulu tidak ada listrik. Ya itu sebagai bentuk penghargaan, penghormatan, menyucikan, merasa bahwa itu orang suci dan sebagainya. Ya kepada pejabat juga saat itu, kepala kampung, kepala desa, di saat hari raya itu dia memberikan apa namanya semacam tali kasih begitu. Tapi zaman dulu karena memang masyarakat agraris itu biasa-biasa saja. Hampir setiap hari ada orang saling memberi. Nah, zaman sekarang tidak bisa begitu. Harus jelas perbuatan jelek. Kenapa? Era globalisasi ini ada hedonisme, sekularisme, ingin hidup senang, bebas. Nah, ini tantangan. Lingkungan kita menjadi mewah dan megah. Itu merangsang sekali. Karena itu kita harus benar-benar memberikan edukasi. Sekarang sudah era digital 4.0 ini. Perbuat sebanyak-banyaknya itu wacana tentang anti korupsi ini. Ini perbuatan salah, ini perbuatan salah. Tapi yang saya inginkan sebenarnya jangan wacana itu bersifat keras, memaksa. Harus mengajak. Melalui cerita-cerita. Misalnya di Hindu itu ada kisah Prabu Salya. Itu ketika menuju Paplavia akan ke tempatnya Pandawa, dicegat di tengah jalan oleh Duryodhana. Korawa dijamu, diberikan hadiah. Karena memang dia bersaudara tiri. Prabu Salya ini tidak ada kecurigaan apapun. Akhirnya dia santap semua makanan, minuman. Seluruh prajuritnya yang ikut mengawal makan enak. Diberikan hadiah. Bukan hanya oleh Duryodhana, tapi adik-adiknya. Kan 100 itu saudaranya. Diterima tanpa ada kecurigaan. Tapi begitu selesai, Duryodhana memohon. Begitu selesai, Salya bertanya, ini aku sudah berutang budi kepadamu. Aku seorang raja, apa yang kamu minta padaku? Apa yang dia minta? Agar memihak dia kalau nanti terjadi Baratayuda, perang. Wah, kaget dia. Tapi namanya sudah menerima, berutang budi. Akhirnya disanggupi. Jadi itu kan merusak diri sendiri. Nah, bagaimana bekerja yang benar, mengabdi yang benar, jadilah Hanuman. Hanuman itu, ya cerita di film Rama itu, ketika sudah selesai Sita diboyong ke Ayodhya,
Itu semua menanyakan kepadanya, kamu mau hadiah apa? Tidak, saya tidak memerlukan hadiah apapun. Apa yang saya lakukan adalah tugas saya. Tuhan sudah maha adil. Tapi Wibisana yang ikut waktu itu menyarankan supaya menerima saja. Dia tetap bersikukuh. Dewi Sita memberikan, dia tidak mau. Akhirnya Rama. Rama yang dia anggap sebagai Tuhannya, dewanya. Dia akan memberikan, tetap dia menolak. Tetapi Rama juga memberikan. Padahal wajar itu, seorang raja besar memberikan. Dia serahkan kalungnya. Terima kasih, saya tidak bisa menolak pemberian Tuhan menurut dia. Tapi dia putus, lalu dia lempar. Rama tercengang. Sesungguhnya apa yang kamu minta? Akhirnya Hanuman menjawab, saya berterima kasih atas pemberian. Saya sudah terima. Tetapi ada satu permintaan saya. Saya mohon Sri Rama tetap bersemayam dalam hati saya, supaya saya bisa selalu menghormatimu. Begitulah pengabdian yang tulus. Kata Vivekananda, your hand forward, but your heart on God. Saya kira semoga kita bisa mengabdi seperti itu. Ya, luar biasa sekali Pak Tengah Dana, apa namanya tadi kan harus bisa meyakinkan pada si dan juga bisa meyakinkan kepada si pemberi juga, itu kan pemberi apa yang diberikan itu juga terbebas dari apa namanya embel-embel niat nawa itu seperti niat ingsun. Itu. Oke, Bante, kita kembali ke Bante Jayamedo. Bante, bagaimana caranya kita bisa mengedukasi masyarakat, Bante, agar apa yang akan, karena memberi atau berdana, apalagi dalam agama Buddha itu ada dana paramita, bahwa dalam agama Buddha juga ada hari raya khusus terkait dengan hari raya Katina, Bante, di mana di situ kan masyarakat diberikan kesempatan untuk memberi kepada para biku, itu, Bante. Gimana, Bante, cara meyakinkan kepada masyarakat, kepada para memberi ini bahwa apa yang akan dia berikan itu tidak ada unsur gratifikasi, tidak ada unsur suap, itu, Bante? Ya, terima kasih. Memang kami sekarang masih masa puasa atau puasa atau dari masa masa untuk pengendalian diri. Jadi nomor satu, kita harus belajar mengendalikan diri, bukan mengumbar diri. Jangan pagi puasa malam mengumbar diri, atau sebaliknya. Kami pagi boleh makan, malam tidak boleh makan. Pengendalian diri itu penting. Tetapi kembali di dalam masyarakat yang sekarang ini adalah masyarakat yang sudah ditulis adalah hedonis. Kami selalu diiming-imingi untuk lebih kaya, lebih pamer, lebih dan sebagainya. Nah, pada akhir masa wasa itu ada sebagai katina, masa atau waktu persembahan bagi para biku yang sudah menjalankan puasa dengan baik. Kembali yang dipersembahkan itu apa? Bukan yang mewah-mewah, kebutuhan pokok. Biku ini adalah fakir miskin yang perlu diberikan persembahan, diberikan bantuan. Para biku adalah fakir miskin. Fakir itu apa artinya? Untuk makan besok pun saya tidak tahu. Karena makan saya berasal dari pemberian orang banyak. Dikatakan miskin, karena memang kami mempunyai milik yang terbatas sekali. Yaitu apa? Jubah 2 setel, sandal terbatas, mangkok untuk makan, untuk menerima dana makanan, kemudian obat-obatan, seperlunya saja. Bahkan kami menyimpan gula pun di kamar, di kuti, tidak boleh lebih dari 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu, gula itu harus dilepaskan. Tidak boleh ada makanan di dalam kuti. Jadi kami diajarkan mengenai hidup sederhana, secukupnya. Dan itu untuk masa-masa dunia hedonis sekarang, dunia konsumerisme, not easy. Karena kami itu setiap hari dengan di televisi itu diiming-iming untuk new product, new service. Semuanya serba jor-joran. Karena itulah di dalam Dharma,
hari persembahan itu adalah persembahan pada orang-orang yang memegang moralitas. Tidak layak seorang biku pada waktu Katina diberikan sesuatu yang mewah, yang tidak diperlukan kehidupan hari-hari. Tidak perlu. Misalnya, Bante, itu HP-nya kok jadul. Nih, ganti HP baru. Bante, ini ada kamera, silakan pakai kamera. Semua itu tidak layak. Di dalam kehidupan wihara adalah sunyi, sepi, dan hening. Sehingga kita itu apa? Tiada beban. Tidak didorong oleh nafsu-nafsu keserakahan. Dan itulah ajaran bagi para umat untuk juga berdana pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, untuk orang yang tepat. Kembali bahwa masyarakat perlu diedukasi mengenai kesalahpahaman bahwa kita akan mulia kalau kita itu diberi persembahan, disanjung-sanjung dan sebagainya. Bahwa kita itu mulia oleh karena kita itu mau memperbaiki karma-karma kita menjadi lebih baik, lebih bijak, lebih bersahabat, dan lebih bermartabat. Ini sangat penting sekali. Dan hal yang penting adalah janganlah melakukan sesuatu yang dilarang oleh negara. Janganlah melakukan sesuatu yang tidak disukai orang banyak. Janganlah melakukan sesuatu yang merugikan reputasi diri sendiri, yang pada akhirnya akan merusak tatanan bangsa dan negara ini. Inilah yang perlu dilakukan. Bahwa masyarakat juga harus bisa mengendalikan diri, Bante, ya, bisa mengendalikan diri. Apa yang akan dia berikan itu harus dari sesuatu yang baik, tidak perlu memaksakan diri, gitu, Bante, ya. Betul, betul. Tapi untuk usaha sosial itu penting, usaha sosial itu penting. Misalnya pada waktu corona semacam ini, rakyat membutuhkan, itu sangat penting. Kemudian ada bencana seperti di Luwuk dan sebagainya. Itu para biku bisa mendorong mereka untuk ikut beramai-ramai berdana. Karena kita tidak membutuhkan, umat tidak akan minta balas jasa. Karena dia tahu mengenai hukum karma itu. Hukum sebab akibat yang saling bergantungan, bahwa kita wajib menanam kebaikan, kebajikan, tidak hanya untuk kesejahteraan, kebahagiaan saat ini saja, tetapi cari kebahagiaan dan ketentraman, kebahagiaan untuk sesudah kehidupan ini. Life after life. Tidak hanya yang sekarang, tetapi juga akan datang. Cara demikianlah yang kita harus yakinkan mereka. Hidup tidak satu kali di sini saja yang harus kita puas-puaskan. Tetapi bekal untuk kehidupan akan datang, life after life, itu juga sangat penting sekarang. Karena meninggal, semuanya ditinggal. Jangan sampai itu rebutan buat ahli waris. Tetapi pada waktu kehidupan yang akan datang, kita menjadi gelandangan di alam sono, oleh karena apa? Kemiskinan, kebaikan, dan kebajikan. Jadi apa namanya, kita mesti harus pandai-pandai juga, Bante, ya. Harus pandai-pandai memilah juga apa yang akan bisa kita terima, ya, dan apa juga yang harus kita bisa beri kepada orang lain, dan itu apa namanya, kita sendiri, ya, ibaratnya kembali ke diri masing-masing, ya, Pak, ya. Nah, kalau dalam agama Hindu bisa apa namanya, seperti apa nih, Pak Nengah, ya, terkait dengan kita bisa mengedukasi masyarakat, kemudian bisa meyakinkan masyarakat bahwa apa yang diberikan itu ini boleh, ini tidak, seperti itu. Manusia diberi kecerdasan oleh Tuhan. Karena manusia itu komponennya lengkap, ya. Ada cita, ada budi, mana, ada intelektualitasnya, budinya, ada pikirannya, ada badan ini yang digerakkan. Kecerdasan manusia itu terletak pada budi. Budi itu terkait dengan nurani. Dia, kalau orang yang cerdas seperti itu dianggap sudah memiliki wiweka, daya membedakan mana yang benar dan yang salah, mana yang patut dan tidak patut, mana yang membawa akibat baik, mana yang membuat celaka.
Jadi perbuatan baik buruk, subah karma, kemudian papa punya. Jadi membuat papa itu celaka, punya keberuntungan ya. Itu mana? Kita yang memilihnya. Dan kita punya nurani. Orang-orang spiritual tuh mempelajarinya, baru melihat saja sudah dia tahu ini gejala apa. Iya. Kita baru datang dia sudah, wah, Anda mau ini ya? Begitu hebatnya orang timur ini. Tapi begitu gelapnya orang yang mau menerima gratifikasi. Ini perbedaan yang sangat menonjol. Karena itu kita edukasi dengan nilai-nilai dharma, melatih spiritual mereka, supaya dia peka dan benar-benar menyadari bahwa dharma itu yang menyelamatkan dirinya. Ikang dharma ngarani hetuning swarga, hetuning banyak ikang dharma ngarani an hetuning mare ing swarga ike. Kadi gatining perahu hetuning baniaga dan tasing-tasik. Jadi dharma itu ibarat jalan menuju surga. Seperti seorang saudagar menggunakan perahunya untuk menyeberangi samudra. Kira-kira begitu. Dia kayuh, dia lihat arah angin kemana. Dia harus menggunakan wibekanya, kecerdasan budinya. Jangan sampai dia terjerumus. Nah, kunci dalam mengedukasi masyarakat adalah mengajak mereka, menyadarkan mereka melalui ajakan dan contoh-contoh yang baik. Berikan contoh orang yang menderita karena gratifikasi, korupsi, dan sebagainya. Berikan contoh orang hidup damai. Kok masih santai-santai saja? Cucunya sudah berapa? Udah 15 katanya. Kok masih keren gini? Ya, tapi istri saya sudah meninggal. Oh, jadi duren. Udah keren. Jadi seperti itu hidupnya jadi santai. Edukasi dia. Nah, beritahu apa kuncinya. Ya, jangan buat macam-macam lah. Jangan ikut itu yang sudah kaya raya, punya mobil mewah, karena pusing tuh tiang listrik dia tabrak misalnya. Nah, jadi seperti itu kita edukasi terus, gunakan kecerdasan pikiran. Nah, maka kalau kita ingin benar-benar mulai dari mengajarkan mereka dari yang paling sederhana. Hidup itu harus yakin pada kebenaran Tuhan. Ini kan Pancasara ada di Hindu. Kebenaran Tuhan, Brahman. Karena dia adalah dari mana semua ini berasal. Janmadi asyayatah, kata kita Brahmana, Nirwana Tantra. Nah, yang kedua, yakin bahwa kita hidup karena Tuhan menyinarkan Atman pada diri kita. Atman itu bagian dari Brahman itu sendiri. Karena itu dia tidak bisa mengelak. Untuk itu harus yakin karma pala. Jadi kalau di waktu kami kecil, ajaran karma pala itu ternyata ditanamkan betul, tapi tidak pakai nyebut istilah karma pala. Melalui cerita-cerita. Cerita-cerita folklore, kisah-kisah begitu. Ditanamkan karma pala, sebab akibat. Kalau kita berbuat buruk, pasti buruk hasilnya. Baik, pasti mulia ganjarannya. Gitu. Dengan begitu baru diajarkan bahwa manusia itu bisa menitis kembali. Kalau di Hindu ya, menitis kembali. Kamu harus pegang teguh karma ini supaya jangan menitis kembali, sebab hidup ini sesungguhnya adalah sengsara. Oh iya. Mana orang yang bisa hidup? Kalau di agama lain juga hidup ini adalah penderitaan. Karena samsara namanya saja samsara, sengsara. Bebaskan jiwamu dari segalanya itu, kamu berasal dari Tuhan, kembalilah kepadanya. Itu ajakan. Jadi tidak boleh kita berbuat baik. Dan tolong sampaikan kepada umat bahwa setiap orang harus
sehari-harinya bukan hanya melakukan ritual keagamaan, tapi berikan waktu untuk berkontemplasi, merenung mulat sariro ya, melihat diri ke dalam, siapa sang diri, apa yang telah kuperbuat. Jadi jadilah entung itu. Ya. Entung apa namanya entung itu? Kepompong. Dia bertapa di sana. Yang tadinya dia, dulu aku adalah ulat yang mengerikan, kadang-kadang seperti ulat yang bulunya membuat gatal. Sekarang aku bertapa, begitu keluar jadi kupu-kupu yang indah, terbang menjelajah alam, berbuat kebaikan, tidak merugikan orang lain. Begitulah cerita-cerita begitu tolong disampaikan. Akhirnya orang yang beragama menjadi sukses, tidak terkontaminasi oleh gratifikasi, korupsi, dan sebagainya, kuncinya satu. Weda menyatakan, tapas caiwa astam karma, ca antar mahati arnawe. Disiplin mengendalikan diri dalam tindakan adalah juru selamat dalam samudra kehidupan. Saya kira itu pesan saya untuk umat. Ya, luar biasa sekali ini bisa mengedukasi masyarakat. Artinya masyarakat nanti bisa mengetahui. Nah, ini yang patut untuk dipersembahkan, patut diberikan kepada orang lain. Ini yang tidak seperti itu. Artinya bisa melihat diri, kita hubungkan dengan yang Maha Kuasa. Seperti itu. Baik, para pemirsa yang di rumah, kita berikan kesempatan untuk bertanya, ya. Bertanya bisa disampaikan secara live melalui live chat di Zoom, gitu. Pertanyaan yang pertama ini dari Bapak Sarijo SAG, ya, disampaikan ditujukan kepada Bante Jayamedo. Nama budaya Bante, saya seorang penyuluh agama Buddha Kabupaten Lampung Timur yang sering memberikan penyuluhan di luar jam kerja atau malam hari. Ketika selesai, umat memberikan amplop yang berisi uang, ucapan terima kasih atau uang bensin. Kalau diterima, apakah termasuk bagian gratifikasi? Karena seorang penyuluh diberikan tunjangan oleh negara. Terima kasih Bante. Nah ini. Kalau pertanyaan baik ini, jadi kalau beliau itu menjalankan pembabaran dharma sebagai pejabat negara, maka dia memang tidak layak untuk menerimanya. Tetapi bisa saja kalau saya bisa lakukan demi menjaga hubungan baik, Anda bisa menerimanya. Setelah menerima, saya akan sumbangkan kepada wihara. Itu sangat mulia sekali, dan itu sangat mulia sekali, disumbangkan kembali. Kalau kita menolak, orang akan tidak enak. Hubungannya dianggapnya bisa kurang baik. Baik, ini saya terima, dan kemudian izinkanlah saya juga berdana kepada wihara dan saya sumbangkan. Atau langsung dimasukkan ke dalam kotak wihara orang lain. Jadi sudah kelihatan, bisa dilakukan. Karena apa? Karena kita menjalankan kewajiban itu karena sudah dibayar oleh negara. Tetapi kalau itu dilakukan pada waktu hari Minggu, hari santainya, dan dia datang sebagai umat atau sebagai pandita, ya terserah beliau mau diterima apa tidak. Nah, karena itu saya dulu misalnya ya, meskipun saya memiliki uang yang cukup, kalau diberi dana, saya akan tumpuk-tumpuk. Nah, seringkali ditumpuk itu kan sebagai jimat. Sebagai jimat, oh inilah pemberian umat. Dan kalau sudah terkumpul banyak, maka ini akan saya sumbangkan kembali. Mau ke wihara, ke panitia waisak, atau ke yatim piatu, atau kita sumbangkan kembali. Tidak untuk dinikmati sendiri. Kalau itu dilakukan di luar jam kerja kantor, karena saya bekerja di swasta, jadi tidak memungkinkan saya menjalankan khotbah kemudian atas nama kantor, tidak mungkin. Tetapi kalau sebagai penyuluh, memang tugasnya penyuluh, nah itu ada dua tadi yang bisa dilakukan. Kalau gaji yang Anda cukup, kembali, bahwa kalau gaji fasilitas yang diberikan negara itu untuk mencukupi Anda hidup, ya memang tidak layak. Nah seringkali bahwa apa yang diberikan oleh negara itu tidak cukup, ya kita harus memahami. Nah itu, dan jumlahnya berapa sih?
dana dari umat kalau itu ada di desa dan sebagainya terlalu kecil, apalagi kalau itu dipersembahkan seperti di Hindu itu dana punya, itu ya silakan saja untuk diterima sebagai kelayakan. Tapi kalau Anda mengganggu sada keimanan, kemudian lebih bagus itu disumbangkan kembali ke wihara. Karena kita juga ceramah wihara dan sebagainya itu adalah menumpuk karma-karma baik, kebaikan dan kebajikan. Itu yang bisa saya lakukan. Demikian Pak Sarijo dari Lampung, penyuluh agama Buddha dari Lampung yang memberikan pertanyaan kepada Bante dan telah dijelaskan oleh Bante terkait apakah bisa diterima atau tidak, ya itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Bante tadi gitu. Untuk penanya berikutnya mungkin ada, kami persilakan ya. Bisa bertanya kepada narasumber kami, Bapak Nengah Dana, atau juga kepada Biku atau Bante Jayamedo. Dipersilakan, masih ada kesempatan. Ya. Oh ya, satu lagi. Ya, ini dari Bapak Inyoman Suweta. Ya, Bapak Inyoman Suweta, mohon izin bertanya. Saya Inyoman Suweta, penyuluh agama Hindu, Kementerian Agama Kota Bau-Bau. Sebagai aparatur, kami ingin sekali menjadi ASN yang bersih dan bebas dari korupsi dan gratifikasi. Tapi kadang tidak cukup pengetahuan membedakan antara hadiah yang wajar dan gratifikasi tersebut. Adalah di KPK itu indikator untuk membedakan mana pemberian wajar, mana gratifikasi. Karena biasanya dari pemberian wajar itu lama-kelamaan jadi balas jasa. Kedua, kami selaku penyuluh sering melakukan penyuluhan di lintas sektoral. Apakah setiap pemberian uang transport dari lembaga lain termasuk gratifikasi atau instansi yang tercantum dalam tupoksi juplak saja jika mereka memberi termasuk gratifikasi. Nah, itu pertanyaannya. Monggo Pak Inengah Dana. Terima kasih. Tidak semua pemberian itu kan gratifikasi ya. Tapi tidak semua gratifikasi itu berakibat pidana. Itu jadi catatan pertama. Nanti kalau ingin mendalaminya, silakan buka webnya KPK. Silakan buka webnya KPK. Kita sekarang di era digital, tanya Mbak Google bisa. Itu gampang sekali. Lebih mudah kita, aksesibel semua. Nah, terkait dengan kondisi Anda mungkin di bau-bau itu kan kalau pergi menyuluh bisa nyebrang laut juga. Jauh. Gaji Anda sebagai penyuluh berapa? Syukur kalau Anda punya lahan 2 hektar, 3 hektar. Ya. Tapi kalau namanya transport Anda untuk ke sana, Pak Nyoman, itu tidak termasuk sebagai pidana. Kecuali Anda meminta, itu sudah menyalahi dharma. Anda sudah pamrih. Tapi kalau memang dia tahu diri gitu. Dan saya sendiri pernah mengalami ketika sebagai Sekum PHDI pusat, saya diundang kemana-mana, duit di kantor enggak ada. Saya terus terang kalau saya tidak diberangkatkan ke sana tidak bisa. Ya mereka menyiapkan, belikan tiket langsung dari sana, silakan belikan tiket dari sana. Sudah selesai, itu kan saya plong menerimanya. Kalau tidak, saya memang tidak bisa kesana. Jadwal di sini pun penuh. Itu kan bukan gratifikasi, dan kami di PHD itu bekerja semua tidak pakai gaji. Memang melayani. Sosial. Iya, sosial. Kalau masyarakat memberikan transport itu wajar-wajar saja. Begitu juga penyuluh ini. Tugas Anda kalau ada
anggaran dinas untuk menyuluh yang bisa Anda jangkau dengan anggaran itu, Anda tidak boleh menerima lagi. Ganda. Nah, itu nama menerima ganda. Pukul kiri kanan. Pukul kanan dapat pahala, pukul kiri dihajar setan. Saya kira begitu ya. Nah, jadi apa yang wajar tidak wajar silakan buka webnya KPK. Jadi uang transport silahkan, ke lembaga lain juga, dari mana saja. Kalau niat Anda tidak untuk melakukan tindakan melawan hukum, Anda pasti sadari dari lubuk hati terdalam berlebihan. Saya seringkali juga berdharma wacana di suatu pura, diberi amplop. Saya terima, di sana kan ada kotak dana punya. Ketika saya tidak memerlukan uang lagi, saya langsung masukkan. Selesai urusannya, saya sudah bebas. Karena ada antar yamin, antar yamitwa. Jiwa di dalam, sang diri di dalam ini adalah saksi. Saya sudah dihukum, kalau saya memiliki sesuatu sudah banyak, saya rakus lagi, saya dihukum oleh diri saya sendiri. Nah, kesadaran hukum itu diawali dengan kesadaran diri. Nah, itulah Pak Nyoman, saya kira kalau sekedar diseberangkan, diberikan transport, kemudian untuk minum di jalan 100-200 ribu, katakanlah 1 juta begitu, tidak, karena kriteria yang gratifikasi itu kan sudah ada sekitar 10 juta ya. Kalau itu hukum pembuktiannya. Pembuktiannya. Gitu. Tapi kalau tadi benar Pak Nengah sudah menjelaskan kalau memang sudah ada anggarannya, ya itu tidak boleh kemudian ganda. Tidak boleh ganda itu. Iya, kalau sudah di kementerian sudah memberikan penyuluh, ya sudah, bekerja secukup dengan itu. Selainnya adalah keikhlasan kita. Itu pahala tambah, nilai tambah itu. Bukan hanya karya teknologi aja harus memiliki nilai tambah, tapi karya pengabdian juga harus memiliki nilai tambah, kan begitu. Gitu Pak Nyoman. Pasti Tuhan menyertai Anda. Baik, sangat menarik sekali penjelasan yang telah disampaikan oleh Pak Nengah tadi dan juga Bante Jayamedo terkait dengan gratifikasi ini. Dan ini sangat bermanfaat tentu saja untuk masyarakat, Pak, dan juga Bante. Untuk selanjutnya, Pak, kami mohon karena waktu juga, Pak, waktu juga kami mohon untuk statement penutup, Pak, terkait dengan gratifikasi menurut agama Hindu ini seperti apa, Pak? Ya. Sebagai penutup. Sekaligus himbauan. Ya. Baiklah. Khususnya umat Hindu dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kita di negara Pancasila ini adalah negara hukum. Kita harus taat hukum, taat azas. Di samping budaya keagamaan Hindu adalah budaya yang yakin dengan karma pala, hindarilah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, yang berakibat apa. Carilah perbuatan yang berakibat punya, membawa keberuntungan, kesucian, kemuliaan bagi kehidupan kita. Biarkanlah sisa hidup kita gunakan untuk melakukan karma yoga marga, jalan perbuatan karma. Sesungguhnya kerja yang kita lakukan ini merupakan bagian dari bioritmik yang bersifat religius, bagian dari menjalankan kehendak Tuhan. Karena itu apa yang kita lakukan adalah sebagai persembahan atau yadnya pada Yang Maha Kuasa. Karena Tuhan sendiri setiap saat bekerja. Bila Tuhan berhenti bekerja, dunia ini akan pralaya. Dan manusia diciptakan harus ikut dalam perputaran roda kehidupan.
Ewam prawartitam cakram nan wartayati haya agayur indriya ramo mogam parta sajiwati. Kalau kita tidak ikut dalam perputaran dunia dengan berbuat kebaikan dan mengedepankan kehendak hawa nafsu kita, maka hidup kita sia-sia dan penuh dosa. Hindari semua itu, mari kita berbuat baik. Semoga Agikenamastu. Terima kasih Pak I. Nengahdana. Selanjutnya sebagai penutup Bante, gratifikasi dalam agama Buddha dan bagaimana himbauan untuk masyarakat Buddha. Ya, kepada seluruh umat Buddha dan masyarakat umum, marilah kita membantu meningkatkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial. Kita tidak cukup hanya beribadah sembahyang ritual saja, tetapi nilai-nilai spiritual itu kita hayati. Yang kedua, bahwa kita sebagai umat beragama wajib mengangkat harkat derajat bangsa dan negara kita agar indeks korupsi itu bisa jauh lebih berkurang, atau nilai-nilai anti korupsi, negara yang sangat jauh dari korupsi. Kita harus meniru kondisi seperti di Jepang, ya, di mana nilai-nilai budaya Jepang dan nilai-nilai juga agama, nilai-nilainya yang dipentingkan, bukan ritualnya. Jangan sampai kita rajin sembayangnya, tapi juga rajin korupsi, rajin menerima gratifikasi adalah sangat tidak benar. Jadilah manusia-manusia yang bisa memanusiakan orang lain. Jadilah manusia yang bisa menghidupi orang lain dengan kualitas spiritual yang memadai. Kita mencintai bangsa dan negara ini. Tindakan-tindakan dalam bentuk kekerasan, kekerasan ucapan, kekerasan perbuatan, dan kekerasan pikiran itu hendaknya dijauhkan. Kekerasan dalam hal ini juga melakukan tindakan korupsi maupun gratifikasi. Marilah kita menjadi manusia yang beragama dan berbudaya, sehingga kesejahteraan, kebahagiaan, ketentraman akan segera terwujud, baik di negara ini, di masyarakat ini, maupun di dunia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dari perbincangan kami dari awal tadi sampai saat ini dapat kami simpulkan bahwasanya gratifikasi sebagai pemberian dengan maksud tertentu untuk kepentingan pribadi dengan harapan mendapat imbalan yang lebih dalam pandangan ajaran agama Buddha, walaupun ini tidak dibahas seperti itu. Namun dalam ajaran agama Buddha dikenal ada yang dimaksud dengan berdana atau dana paramita, yaitu pemberian tanpa pamrih dengan harapan melepas keterikatan demi kebahagiaan semua makhluk. Yang ketiga, pemberian ini adalah wujud kedermawanan atau kemurahan hati yang didasari sifat luhur yang mendorong seseorang untuk beramal atau berkorban demi kepentingan kemanusiaan, yang jelas ini berbeda dari gratifikasi. Kemudian dari agama Hindu, dalam mencari sarana hidup dan penghidupan, apakah berupa harta ataupun pemenuhan keinginan manusia, tidak boleh menyimpang dari dharma. Perbuatan seperti menerima gratifikasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan hingga merugikan orang banyak, melanggar norma hukum dan norma agama. Gratifikasi seperti ini sangat dilarang oleh ajaran agama Hindu karena termasuk dalam adharma yang bertentangan dengan dharma. Itu. Baik para pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, bahwa pesan-pesan dari anti korupsi adalah bahwa berbagai agama yang ada di Indonesia secara umum telah memberikan gambaran dalam ajarannya mengenai bahaya gratifikasi yang dianggap suap. Jangan lagi dilakukan rasionalisasi atau pembenaran-pembenaran terkait gratifikasi yang dianggap suap melalui sisi agama, karena ajaran semua agama yang ada di Indonesia secara tegas memberikan gambaran mengenai bahaya gratifikasi yang dianggap suap dan tidak membenarkan tindakan-tindakan yang jelas mengarah pada perbuatan korupsi tersebut. Tolak gratifikasi, laporkan melalui gratifikasi online gul.kpk.go.id. Kita semua sebagai masyarakat yang beragama tentunya memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memutus mata rantai gratifikasi yang menjadi akar korupsi.
Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dion, Bapak Inengah Dana, dan juga Bante Jaya Medo yang telah berkenan untuk memberikan pencerahan terkait dengan gratifikasi menurut perspektif agama pada kesempatan saat ini. Sebagai penutup, buka laptop di pinggir kali bersama beruang minum kopi. Stop gratifikasi, jangan beri ruang untuk korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Namo Buddhaya. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udah matiin ya. Tak terasa ya. Tidak terasa.
muak aku dengan mereka. Biarlah meringkuk dalam penjara para mania kotor. Tertangkap lagi pejabat tinggi lagi, terciduk lagi wakil rakyat lagi. Sudah bosan aku dengar berita, sudah muak aku dengan mereka. Biarlah meringkuk dalam penjara para koruptor kotor. Nikmati hari tuamu di dalam sangkar malumu. Tertangkap lagi pejabat tinggi lagi, terciduk lagi wakil rakyat lagi. Sudah bosan aku dengar berita, sudah muak aku dengan mereka. Biarlah meringkuk dalam penjara para koruptor kotor.